Babus sholati ala qabri ba'da ma'dufina. Bab mengenai melakukan sholat di atas setelah ditanam. Masih mengulang-ulang. Dia memang gaya hadis-hadis itu seperti itu. Kadang-kadang diulang-ulang. Walaupun hadisnya bisa berubah, berbeda. Haddatsana Hajjaj bin Minhal, haddatsana Syu'bah, qala haddatsana Sulaiman Asy-Syaibani, qala sami'tu Syibi, qala berkata Syibi, akhbaroni telah mengabarkan kepadaku man orang, marro yang lewat itu orang, ma'an Nabi beserta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ala qabrin manbudhin terhadap kuburan yang terpisah. Ammahum maka mengimami Rasulullah SAW kepada orang-orang. Wasallu dan sholat itu orang-orang khalfahu di belakang Nabi. Aku itu maka aku berkata, man haddasaka. Siapa yang membacakan hadis kepadamu? Ada yang barusan itu. Ya Aba Amrin, hai Abu Umar. Ola maka berkata Abu Umar, Ibnu Abbasin adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Syibi melalui sejumlah sahabat dan beritanya itu diterima dari Ibnu Abbas. Satu waktu Rasulullah SAW beliau melakukan sholat terhadap kuburan yang terpisah, kemudian mengimami beliau dan diikuti oleh para sahabat yang lain. Jadi saya kira hadis ini menguatkan apa yang disampaikan di hadis-hadis sebelumnya bahwa sholat di kuburan itu boleh. Tentu yang dimaksud di sini sholat jenazah, bukan sholat biasa. Menyolatkan jenazah. Kemudian haddatsana Muhammad bin Al-Fadhl, haddatsana Hammad bin Zaid an Sabit an Abi Rafi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an aswada sungguhnya orang hitam rojulan aw imra'atan atau apakah itu laki-laki atau perempuan karena ada si orang tersebut yakumu beliau sebagai petugas al-masjid di masjid mata maka kemudian dia itu meninggal. Walam ya'lam dan tidak mengetahui siapa Nabi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bimauti dengan kematian si seseorang tadi. Fadzakarahu maka menyebutkanlah seseorang kepada Nabi dzata yamin pada satu hari. Faqala maka berkata Nabi, ma fa'ala dzalikal insan? Apa yang telah terjadi kepada orang tersebut? Lalu menjawab para sahabat, mata telah meninggal ya Rasulullah ya Rasulullah. Ola Rasulullah bersabda lagi, apalah adzan tumuni? Mengapakah kalian semua tidak memberitahukan kepada Olu, Pakolu maka berkata lagi itu sahabat, inna sesungguhnya orang tadi, wahai Rasul, karena ada orang tadi kaza wa kaza, demikian demikian, ya, mengemukakan sejumlah alasan. Isotuhu, kosotuhu artinya menceritakan para sahabat kepada Nabi perihal kejadian kematian seseorang tadi. Hakoru sya'nahu maka mereka yang menceritakan apa yang terjadi dengan orang tua tersebut. Allah maka bersabda Nabi, paduluni tunjukkan, tolong tunjukkan oleh kalian kepadaku, alaiya kepadaku, kubri, ala kubri terhadap kuburan itu orang tadi. Fa'ata maka mendatangi Nabi Pak Kobro kepada kubur orang tadi. Fasolah maka sholat beliau alaihi terhadap jenazah yang tidak diketahui. Di hadis-hadis ini hadis sahih semuanya bahwa sholat di kuburan, sholat jenazah itu boleh. Walaupun di sini tentu nanti para ulama berbeda. Ada aidon masail mukhtalif pihak. Nah, ini juga adalah terjadi perbedaan pendapat di para ulama. Kalau menurut Ibnu Mundir, beliau mengatakan bahwa jumhur mayoritas ulama melakukannya, membolehkannya. Wa manahu an-Nakhai wa Malik wa Abu Hanifah. Tetapi Imam Nakhai, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah itu mencegahnya, melarangnya. Tidak boleh melakukan sholat di kuburan.
Wa anhum indupina qabla ayyusalli alaihi syuri'a illa pala. Nah, kalaulah menyolatkannya itu sebelum ditanam, sebelum dikubur, itu boleh gitu menurut Imam tiga ini, Imam Nakhoi, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Tapi kalau sudah dikubur tidak boleh gitu. Tapi ini pendapat mungkin didasarkan pada hadis-hadis yang lain. Tapi hadis-hadis di atas, hadis-hadis Imam Bukhari menyatakan Nabi pun melakukannya. Nah, dan ternyata pendapat mayoritas ulama seperti itu, sama seperti yang dilakukan oleh Nabi. Hanya pendapat para ulama. Kemudian nanti ada yang berbeda dengan catatan selama belum dikubur boleh disolatkan, tapi kalau sudah tidak boleh. Mungkin ya, mungkin ada hadis-hadis lain yang memberikan informasi kepada para ulama tersebut. Karena kita tahu kan hadis itu jumlahnya demikian banyak. Kalau Al-Quran hanya 6.660 ayat, gitu kan? Itu hadis itu lebih dari segitu. Walaupun di antara hadis-hadis itu tidak semuanya sahih, ada yang doif, ada yang lemah, ada yang hasan dan sebagainya. Tapi saking banyaknya bisa saya hadis itu beredar di para ulama sehingga mengakibatkan berbeda-beda pendapat. Inna hadil kuburo mamlu'atun dalam sebuah hadis lain disebutkan begini kata Nabi. Sesungguhnya kubur ini mamlu'atun dulmah, dipenuhi dengan kegelapan ala ahliya terhadap penghuninya. Wa Allah dan Allah yunawwiruha, Allah memberikan sinar kepada kubur itu alaihim bisolati dengan salatku ini. Wa asyar ila ba'dil mukhalifina, dan isyarat Nabi kepada sebagian orang-orang ihtajab bihadhi ziyadah ala anna dzalika min khusaisin Nabi. Nah, sebagian para ulama itu mengatakan bahwa itu khusus bagi Nabi saja, boleh sholat di kuburan. Kalau bagi umat itu tidak boleh, gitulah kira-kira pendapat. Tapi kan hadis di atas tadi melihatkan bahwa Nabi itu mengimami dan beserta umat dengan para sahabat yang lain. Tetapi ada yang berpendapat itu khusus bagi Nabi saja. Kita tidak perlu, kan? Tetapi ulama lain mengatakan seperti Ibnu Hibban di sini, bitarki inkari alaman sallamau ala qabri bayan zawaj dari kategori. Nah, hadis-hadis di Imam Bukhari di atas tadi menyatakan yang sholat di kuburan itu bukan hanya Nabi, tetapi juga para sahabat ikut menjadi makmum. Artinya itu menunjukkan boleh juga untuk melakukan sholat bagi selain Nabi. Toh tidak hanya Nabi, sehingga itu bukan kekhususan Nabi. Ya, saya kira itu wajar perselisihan, perbedaan pendapat di antara para ulama. Dan itu tercermin dari perilaku kita juga kan, di antara kita juga suka berbeda-beda pemahaman mengamalkan agama. Ya, seperti sholat subuh lah, ada yang kunut, ada yang tidak. Nah, itu jelas ada dalilnya semuanya. Yang tidak kunut ada dalilnya, yang kunut juga ada. Sudah pernah saya sampaikan ada dalil-dalilnya. Silahkan kita berbeda tidak masalah. Yang penting kita melakukan itu semuanya berdasarkan dalil dari Nabi. Tidak boleh kemauan sendiri, tidak boleh selera pribadi. Kalau sudah selera pribadi, rusaklah agama ini, rusaklah Islam. Nah, di sini menurut para ulama itu, wa annahu laysa min husoihi, min husoisihi. Nah, sholat di kubur itu bukan kekhususan Nabi SAW, tetapi hadis Bukhari di atas menunjukkan para sahabat juga ikut melakukan sholat beserta Nabi. Dan Nabi tidak melarang, kan? Artinya boleh kita melakukan sholat. Sehingga yang dipegang oleh kita berdasarkan hadis ini, silakan kita sholat di kubur. Kalau belum sempat menyolatkannya di masjid, misalnya, boleh-boleh saja. Kalau itu sahabat dekat kita, kalau orang lain, enggak, udahlah, tidak apa-apa. Sudah ada yang menyolatkan yang lain. Kemudian babunil mayyiti yasma'u khopapan ni'al. Bab mengenai mayit itu mendengar mendengar apa? Gerakan sandal para sahabatnya. Haddasana Ayyash, haddasana Abdul Allah, haddasana Sa'id, qala
Waqala Khalifah, waqala li dan berkata kepada Khalifah, haddatsana Ibnu Zurair, haddatsana Sa'id an Qatadah an Anas radhiyallahu anhu. Dari Anas radhiyallahu anhu anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda Nabi, al abdu seorang hamba itu idza wudi'a apabila diletakkan itu hamba fi qabri di dalam kuburnya wa tawalla dan pulang kembali gitu. Wadhaba dan pergi lagi sahabat ashabku, sahabat-sahabat para pengantar itu hamba tadi. Innahu lasma'u Qur'ani alihim. Sesungguhnya itu si hamba yang jenazah tadi mendengar gerakan langkah sandal dari orang-orang yang mengantarkannya itu. Mendengar itu, Pak. Atahu maka datanglah kepada si jenazah tadi malakani dua orang malaikat. Pak adahu maka mendudukkan dua malaikat tadi kepada hamba tadi. Payakulani maka berkata dua malaikat tadi lah kepada si jenazah, ma kunta apa yang engkau apa yang engkau ketahui takuluka engkau berkata fi hadar rojuli di laki-laki ini yaitu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad SAW diperlihatkan ada gambarnya ya bukan gambar wallahu alam nggak tahu seperti apa karena belum mengalami kita ya fayaqulu maka berkata si hamba tadi asyhadu annahu aku bersaksi annahu sungguhnya Nabi Muhammad itu Abdullah adalah hamba Allah wa rasuluhu dan rasul Allah. Allah itu seorang yang muslim mukmin yang mengimani Nabi. Fayuqol maka diucapkan kepada si hamba tadi undur lihatlah ila adika ke tempat dudukmu minan nari di neraka. Abdalakallahu telah menggantikan terhadap tempat dudukmu itu Allah makadan dengan tempat duduk minal jannati dari surga. Ini kalau yang menjawab lancar jawabannya. Kalau tidak lancar mau digebuk lagi. Ola maka bersabda siapa an Nabi Nabi SAW payarohuma jami'an. Maka melihatlah si hamba tadi ke tempat duduk dia di surga. Artinya kalau begitu orang meninggal masuk kubur belum masuk ke surga atau neraka. Loh, masih di alam kubur. Alam kubur itu beda dengan alam akhirat. Kita masuk ke akhirat itu nanti setelah hari kiamat. Jadi sekarang ini orang-orang yang di alam kubur itu ya di alam kubur saja, belum masuk ke akhirat. Kecuali kaum syuhada, orang-orang yang meninggal yang mati syahid baru masuk ke akhirat ke surga. Tapi kalau umumnya manusia ini masih dalam kubur. Di manakah alam kubur kita tidak tahu. Tapi yang jelas bukan di kuburan. Kalau kuburan mah ya di Cikutra, di Sirnaraga, di mana itu memang kuburan. Tapi alam kubur, wallahu alam. Tidak tahu, wallah. Nah, disebutkan, maka melihatlah si orang yang tadi itu ke tempat dia nanti yang akan menjadi tempat di surga. Jadi di dalam alam kubur juga bisa memperoleh kenikmatan. Bagi orang-orang yang baik, itu mungkin boleh dikatakan di tempat peristirahatan terakhir. Kan kita tidak tahu yang mana yang baik, mana yang tidak. Wallahu alam, hakikatnya hanya Allah saja. Menurut kita baik, belum tentu di hadapan Allah. Kita mengantarkan seseorang ahli masjid, apakah itu baik? Wallahu alam. Tapi kita doakan supaya dia itu memperoleh kebaikan. Hanya Allah yang mengetahui. Kemudian wa amma kafiru, adapun orang kafir, awil munafiku atau orang munafik, fayaqulu maka akan menjawab itu orang kafir atau munafik waktu ditanya siapakah laki-laki ini. Jadi diperlihatkan gambar Nabi. La adri, saya tidak tahu wahai malaikat. Kuntu aku mengatakan aku lima yakulun nas. Aku mengatakan apa yang dikatakan oleh kebanyakan orang. Payak payukol maka diucapkan la daroita la talaita. Kamu tidak tahu dan tidak membacanya. Semayudrobu maka kemudian dipukul itu orang. Bimit rokin min hadidin dorbatan. Dengan kalau istilah itu disebut gada. Ya tempat alat pemukul mungkin ya. Alat pemukul yang terbuat dari besi dengan satu pukulan baina udunahi di antara dua telinganya itu. Kalau dua telinga antara dua telinganya mungkin bisa depannya, depan muka atau belakang kepala.
Yasma'uha fayasihu, maka dia menjerit si jenazah tadi sohatan dengan satu jeritan. Yasma'uha, yang mendengarkan terhadap jeritan itu, man yalihi, orang yang dekat dengan dia itu. Illa sakola, ini kecuali dua makhluk yang berat, yaitu jin dan manusia. Jadi kalau orang nanti pada saat kita masuk ke dalam kubur, kita akan mendengar langkah-langkah orang yang mengantarkan kita. Setelah selesai, kita ditanami, tanahnya digundurkan, di rapi-rapi gitu kan. Setelah itu kan pada pulang, didoakan lah, mendoakan dahulu. Di situ semoga jenazah bisa menjawab pertanyaan para malaikat dan sebagainya, kan ada doa-doa seperti itu. Nah, setelah selesai itu, pergilah yang para pengantar itu. Nah, kepergiannya itu diketahui oleh jenazah. Wallahu alam, apakah Allah mengembalikan rohnya lagi kepada jenazah itu, atau memang dari alam kubur mengetahui. Itu alam gaib juga kita tidak tahu. Tapi Rasul jelas memberitahukan hal seperti itu. Bahwa jenazah tadi mendengar terhadap, jangankan suara mobil, mungkinnya gerakan sandalnya saja diketahui. Nah, kemudian setelah itu datanglah dua malaikat. Ini yang kita kenal malaikat mungkar nakir, kan? Malaikat yang akan bertanya kepada orang yang baru mati. Nah, kemudian salah satunya, nanti banyak pertanyaan. Salah satunya itu diperlihatkan Nabi Muhammad SAW. Apakah gambar atau walau alam, pokoknya diperlihatkannya ada seorang laki-laki. Ditanyakan, kalau orang yang beriman kepada Nabi akan tahu bahwa itu adalah Nabi SAW. Walaupun selama kita hidup di dunia ini kan tidak pernah melihat sosok Nabi itu seperti apa. Tapi karena kita umatnya, kita biasa membaca solawat, kita biasa membaca salam kepada Nabi, maka insya Allah dengan sendirinya akan kenal. Sama seperti kita di sini kan tidak pernah berbahasa Arab, tidak tahu bahasa Arab. Bahasa akhirat itu apa? Nanti ada yang mengatakan itu ada bahasa Arab. Nah, kita dengan sendirinya akan bisa bahasa Arab. Kalau beriman saat ini, kalau tidak beriman ya tidak bakalan. Nah, pada saat itu ditanya, siapakah laki-laki ini? Orang yang beriman itu akan menjawab, Ashadu, aku bersaksi, annahu, bahwa sesungguhnya laki-laki ini Abdullah, hamba Allah, wa Rasul, dan Rasul Allah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan diperlihatkan selain nanti ditanya perihal sholat, perihal Tuhanmu siapa, banyak pertanyaan di kuburan itu. Nah, kemudian setelah bisa menjawab dengan baik, lihatlah tempatmu ada di neraka. Nah, artinya gini, setiap manusia ini sudah punya di dua tempat, sudah punya coupling masing-masing di dua tempat. Baik di neraka maupun di surga, kita ini semuanya sudah punya. Tinggal yang mana nantinya akan ditempati tergantung amal-amalan kita. Nah, bagi orang yang beriman yang baik tadi juga disuruh melihat tempatmu di neraka. Kalau kamu tidak beriman, tuh masuk dicemplungkan ke neraka, kan? Tentu saja kita tidak akan tidak mau. Tapi kata malaikat, abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Nah, Allah telah menggantikan tempatmu di neraka tadi dengan tempatmu di surga. Jadi kamu tidak akan masuk lagi ke dalam neraka, tetapi sekarang akan diganti ke dalam surga. Itu kata-kata malaikat. Ini sekali lagi ini barang goib. Kalau menurut tokoh partai bicara soal goib, mana tahu? Ya memang kita tidak tahu urusan goib itu. Kita baru tahu setelah diberitahu oleh Allah atau Rasulullah. Kita bicara gaib itu adalah bukan karangan kita, tetapi karena Allah yang memberitahu. Jadi bukan nyanyiawanan, gitu, Pak. Ini kita menyampaikan apa kata Allah atau kata Rasulullah di sini. Nah, kata malaikat, Allah telah menggantikan tempatmu di neraka tadi dengan tempatmu di surga. Maka akhirnya menikmati orang tadi dengan melihat tempatnya yang ada di surga. Nah, ini juga kenikmatan kubur. Nikmat kubur itu salah satunya yang melihat tempat rencana kita di akhirat nanti akan masuk surga. Itu kenikmatan tersendiri. Dan nanti ada ayat lain yang menyatakan Fir'aun itu tiap pagi dan petang diperlihatkan tempatnya di neraka. Itu juga suatu siksaan, kan?
mengerikan. Seperti kita nonton film yang penuh kekerasan, kan kadang-kadang kita tidak mau. Coba kita lihat film yang memperlihatkan itu lidah seseorang dipotong, kan ngeri kita. Tersiksa tersendiri kita juga. Tidak mau, tapi ini dipaksa, mau tidak mau harus melihat. Itu juga siksaan. Bur. Nah, kemudian orang-orang kafir atau orang munafik disebutkan di sini, dia tidak bisa menjawab siapa itu. Dia tidak tahu apakah itu nabi atau bukan. Ya tentu saja orang munafik dahulu pernah melihat nabi mungkin ya zaman nabi. Tapi pada saat ya nabi sendiri yang menyatakan tidak mengerti, tidak tahu. Apa sebab? Karena kufur. Orang munafik itu pada dasarnya kufur. Kufur itu tertutup hatinya, tidak bisa melihat. Walaupun lisannya menyatakan beriman, walaupun perilakunya datang ke masjid, ikutan sholat, tapi sesungguhnya hatinya tidak beriman, kufur. Sehingga pada saat diperlihatkan Nabi tidak bisa menjawabnya. Demikian juga orang kafir sama, itu lebih-lebih. Kufur itu ya to cover, menut tertutup. Dia tidak bisa melihat, tidak mengerti siapa gambar orang yang ada di hadapan. Maka malaikat nanti memukulnya terhadap orang tadi di antara dua telinganya. Ya, tadi dua telinga itu mungkin di muka atau bisa juga dari belakang. Sehingga dia menjerit dengan jeritan yang sangat keras yang terdengar oleh orang yang dekat di situ, ya di sekitar kuburan atau wallahu alam tidak tahu di mana. Kecuali yang tidak akan pernah mendengar itu islah sakola ini dua makhluk berat yang dimaksud itu adalah jin dan manusia. Tidak akan pernah mendengar. Kita juga belum pernah kan mendengar jeritan di kubur. Walaupun setiap hari ada saya petugas di Cikutra itu, tapi orang-orang itu tidak pernah, para penggali kuburan kan tidak pernah mendengar juga jeritan-jeritannya itu. Tapi makhluk lain bisa saya mendengar. Suka ada kadang-kadang ayam gitu kan, seperti ulang gitu kan. Mungkin itu mendengar suara jeritan-jeritan dari kuburan. Artinya siksa kubur itu ada. Karena ada kan pendapat yang tidak ada di kuburan itu kecuali hanya istirahat saja. Siapa bilang? Hadis menjelaskan begini. Jadi kita juga bukannya nyahwanan di kuburan ada siksa itu. Karena hadis menjelaskannya begitu. Itu kata Nabi SAW. Pada siapa lagi kita akan beriman? Apakah akan beriman kepada preman? Dasarnya dari mana preman itu? Nah, kita lebih baik beriman kepada Nabi. Jelas ada lisensinya, ada sertifikatnya Nabi itu dari Allah untuk menyampaikan barang-barang goib. Tapi kalau orang bukan Nabi, tahu dari mana? Paling dari bisikan setan. Tidak bisa dipercaya bisikan setan itu. Innal mayyita sungguhnya itu yasma'u khofafani alihim mendengar gerakan sandal-sandal orang-orang yang mengantarkan. Id walau mudbirin pada saat mereka pulang lagi. Artinya hadisnya itu banyak, hadis sohe maupun hadis tidak sohe meriwayatkan hal yang sama. Jadi sekali lagi dalam hal ini azab kubur itu sangat jelas. Apalagi pada saat kita tahiyat akhir kan suka membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar. Wahai Allah, saya meminta perlindungan kepadamu dari siksaan kubur. Nah, itu menyatakan bahwa siksa kubur itu ada. Doa ini dari siapa? Dari Nabi. Sekali lagi bukan kita ngarang. Atau doa selain itu min azabil qabri wa min azab jahannam misalnya. Itu ucapan hadis nabinya boleh-boleh saja. Tapi doa itu menyatakan bahwa siksa kubur itu ada. Kalau tidak percaya silahkan dahulu ya. Nanti akan tahu. Haddatsana Mahmud hadis berikutnya. Haddatsana Abdul Razak akhbarana Ma'mar an Ibnu Taus an Abi Hurairah da Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala berkata Abu Hurairah, ursila telah diutus malakul mauti malaikat kematian ila Musa kepada Nabi Musa alaihi wassalam dan Nabi Harun. Falamma ja'ahu maka pada saat datang itu malakul maut kepada Nabi Musa, sokkahu menonjoknya itu Nabi Musa kepada malakul maut. Sampai seperti ini karena bisa melihat barangkali ya.
Nabi Musa nonjok kepada malaikatul maut. Faroja'a maka kembali lagi itu malaikat maut ila rabbih kepada Allah. Faqala maka berkata malaikat maut, arsal tani. Ini hadis sahih loh Pak ya, hadis Bukhari. Diceritakan oleh Nabi, arsal tani engkau telah mengutus kepadaku, wahai Allah, ila abdin kepada seorang hamba, la yuridu yang tidak menginginkan itu hamba al-mauta kematian. Nabi Musa belum mau mati, wahai Allah gitu kan. Faradallahu alaihi ainaihi. Kemudian Allah mengembalikan kepada malakul maut itu dua matanya sehingga menjadi sempurna kembali setelah ditonjok Nabi Musa. Wakola dan berfirman Allah, irji kembali lagi engkau wahai malakul maut. Fakul katakanlah lah kepada Musa, ya do'u simpanlah yadahu tangan Nabi Musa alamat disaurin di atas punggung itu banteng. Falahu maka bagi dia itu bikul lima gotla. Setiap dia menutupi bihi terhadap itu punggung onta itu, ya duhu tangannya bikul sya'ratin maka setiap rambut yang ditutupi sanatun mewakili 1 tahun. Ola maka berkata itu malakul maut, ay Rabbi, wahai Tuhanku, semua mada. Kemudian apa lagi? Ola berfirman Allah, summal maut. Kemudian akan datang kematian. Jadi Nabi Musa disuruh menutup dengan tangannya ke punggung banteng atau punggung sapi gitu. Nah, setiap bulu sapi yang tertutup itu menunjukkan umurmu itu sebanyak bulu sapi itu. Gitu. Waktu itu kan umur para nabi itu agak panjang-panjang. Hanya Nabi SAW saja usia 63. Kalau umur nabi yang lain itu lebih dari 63. Kemudian akan datang kematian. Kola berkata malaikat maut, fal ana maka sekarang saya akan berangkat. Fasa'alallahu ayyudniyahu minal ardil qadasa romyata. Nah, pada saat Nabi Musa sudah menutup itu barangkali itulah jumlah umurmu itu, sejumlah bulu yang tertutup. Nah, kemudian kalau sudah bulu itu tertutup, maka waktu hidupmu tinggal sebentar lagi. Artinya akan mati sekarang kamu. Tapi Nabi Musa masih meminta kepada Allah, ya Allah matikanlah aku di dekat dengan tanah yang suci. Romyata bihajarin dengan satu lemparan batu gitu kan. Nah, bisa jadi apakah itu Baitul Muqaddas di Palestina, di sekitar itulah kubur Nabi Musa. Ola kemudian berkata Robi di sini Abu Hurairah, Ola bersabda Rasulullah SAW, kalau kuntu kalaulah aku ada sama di tempat itu la arwaitukum maka aku akan memperlihatkan kepada kalian kubur Nabi Musa. Ila janibit toriki di pinggiran jalan itu kubur Nabi Musa. Indal kasibil ahmari di dekat al kasib yang warna merah. Di dekat yang ada warna-warna merah itulah kuburan Nabi Musa. Nah, ini apakah di Baitul Muqaddas di Palestina sekarang gitu kan atau di tempat lain wallahu alam. Tetapi Nabi Musa SAW bisa negosiasi kepada Allah saat beliau mau meninggal. Nah, pada saat itu didatangi malakul maut, malakul maut itu bisa diusir oleh Nabi Musa, tonjok gitu kan. Sekarang kita tidak tahu malakul maut itu ya. Tapi Nabi Musa bisa melihat. Ya, tentu itu lain lah, itu Nabi Musa, seorang Rasul Allah. Kalau kita tidak bisa melihat datangnya malakul maut. Kemudian saat Nabi Musa mau meninggal, mau mohon kepada Allah supaya tolong ya Allah saya matikan di tanah yang suci. Kalau pengertian tanah suci saat ini itu Baitul Muqaddas, Al-Qudus di Yerusalem. Dengan kejauhan sepelemparan batu saja. Jadi dekat di daerah itu. Begitulah Nabi SAW menyebutkan, kalaulah aku ada di tempat itu, aku akan tunjukkan mana kuburan Nabi Musa. Wallahu alam. Yang mana kalau Nabi Ibrahim kan di daerah Hebron, kuburan beliau itu. Masih daerah Palestina juga. Hingga kalau sekarang kita mengetahui daerah Palestina, Suriah, Yordania, dan Libanon itu sebutnya daerah Syam. Syam. Yang sekarang kalau Palestina sedang dijajah Israel,
Kalau barusan Suriah baru merdeka juga dari penjajahan orang Syiah di Bashar al-Assad, demikian juga bapaknya dahulu Hafid Assad itu orang-orang Syiah semuanya. Padahal di tengah-tengah mayoritas Sunni gitu. Di tengah-tengah mayoritas Sunni, tapi sekarang setelah hampir 50 tahun bisa ditumbangkan itu rejim Syiah. Syiah al-Alawi sebutannya atau ada juga yang disebut Nusroniyah. Nah, itu sekarang yang bertahan adalah orang-orang ahlu sunnah, orang-orang sunni, sama dengan kita lagi. Nah, mungkin kita juga tahu ada hadis Nabi yang menyatakan turunnya Nabi Isa itu juga di daerah Suriah, di Masjid Damaskus. Kelihatannya sudah dikuasai oleh orang-orang sunni lagi. Ya, nanti pada saat Nabi Isa alaihissalam turun barangkali sudah bukan penguasa Syiah tapi sudah sunni. Dan kemudian mudah-mudahan nanti Palestina juga bisa dibebaskan. Itu daerah Syam, daerah para nabi. Dan disitulah nanti peristiwa terbesar itu akan terjadi menjelang akhir zaman di daerah Syam. Ya terutama daerah Masjidil Aqsa sekitar Palestina. Termasuk Dajjal, Nabi Isa bisa membunuh Dajjal juga di daerah sana. Masuk Danau Tiberias. Itu juga pertanda akhir zaman kan. Danau Tiberias itu sekarang adanya di daerah Israel, di Palestina. Nanti kalau danau itu sudah kering, nah itu terjadi tanda-tanda kiamah. Tapi kalau sekarang kan masih berair, lama-lama akan mengering juga. Kemudian wa yahtamil ayyakuna sirra dzalika anna Allah lamma man'a bani Israil min dukhuli baitul muqaddas wa tarkum filti arba'ina sanah. Nah, itu juga menceritakan bahwa satu waktu kan Nabi Musa alaihissalam itu ada di Mesir. Di Mesir, kemudian beliau itu meminta, disuruh oleh Allah setelah Nabi Musa ke Nabi Su'aib itu di apa tempatnya itu lupa lagi sebenarnya. Aikah kalau tidak salah kembali ke Mesir mendakwahi Firaun, tetapi Firaun bukannya beriman malah menolak. Akhirnya kelompok Bani Israel itu dibawa pergi oleh Nabi Musa. Dan setelah dibawa pergi menyeberangi Laut Merah. Nah pada saat di Laut Merah itu bisa terbelah kan, bisa menjadi daratan. Nabi Musa lewat ke Laut Merah, Fir'aun juga mengikutinya, tapi Fir'aun ditenggelamkan karena lautnya menyatu lagi. Nah, kemudian Nabi Musa dengan para Bani Israel itu masuklah ke daerah Palestina itu kan, yang nanti sebagian itu orang-orang Bani Israel itu barusan saja diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, sudah langsung durhaka lagi. Karena mereka itu minta kepada Nabi Musa untuk menyembah anak sapi, gitu kan ya. Itu yang disebut orang Samiri. Kemudian nanti pada saat di daerah Palestina disuruh masuk ke tempat suci, yaitu mungkin Baitul Muqaddas sekarang. Tetapi tidak mau. Engkau dan Tuhanmu saja, silakan masuk ke Baitul Muqaddas. Engkau lah berperang dengan mereka. Karena di dalamnya itu ada orang-orang yang tinggi besar. Kami tidak mampu mengalahkannya. Itu kebedegongan orang-orang Bani Israel itu. Nah, sehingga karena menolak itu, maka mereka terlunta-lunta selama kurang lebih arba'ina sanah. Selama 40 tahun di Padang Tih. Nah, di peristiwa inilah Nabi Musa sampai akhirnya meninggal. Demikian juga Nabi Harun. An abnahum al-mautu, Allah merusakkan atau mengakhiri terhadap mereka dengan kematian. Walamnya dukul maka mereka tidak masuk, tidak bisa masuk al-ardul muqaddasah kepada tanah yang suci mayusya, kecuali nanti akan diteruskan oleh penerus Nabi Musa itu Nabi Yusha bin Nun. Itu Nabi Yusha bin Nun juga yang ada dalam cerita di surat Al-Kahfi. Nabi Musa kan ingin bertemu dengan Nabi Khidir. Nah, itu yang mengantar itu adalah Nabi Yusha bin Nun. Yusha bin Nun itu di sekarang istilahnya tidak tahu apakah Yehezkiel mungkin ya. Ada hotel Yehezkiel di Suci itu kan. Itu sebetulnya nama-nama nabi itu, Yehezkiel itu. Tapi dalam bahasa Israel, dalam bahasa Bani Israel. Kemudian di hadis berikutnya wa buddhabni billaili. Menguburkan pada saat malam hari. Bolehkah kita menguburkan jenazah malam hari?
Haddatsana Utsman bin Abi Syaibah, haddatsana Jarir an Syibani an Syibi an Ibnu Abbasin dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wal berkata Ibnu Abbas, sholat telah sholat an Nabi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyolatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ala rojulin kepada seseorang laki-laki ba'da madupina setelah dikuburkan itu si laki-laki tadi bilailatin pada saat malam hari. Oma berdiri Nabi huwa itu Nabi wa ashabu dengan sahabat Nabi wakana dan ada Nabi salah meminta Nabi anhu dari laki-laki tadi. Pakola maka bersabda Nabi man hadza siapa sesungguhnya laki-laki ini. Pakolu maka menjawab para sahabat bulanan bulan wahai Nabi. Yupina barihata baru ditanam atau baru di kuburan kemarin. Wasoldu maka sholat Nabi dengan para sahabat alih kepada si bulan tadi. Jadi menguburkan jenazah malam hari boleh-boleh saja. Kalau pada saat terang bulan, tanggal 14 bulan Dzulhijjah misalnya, silahkan saja. Tapi kalau mau dibesokkan juga boleh-boleh saja. Ah, tiga waktu yang tidak boleh menguburkan jenazah dan juga sholat itu hanya tiga. Saat matahari terbit, itu tidak boleh menguburkan jenazah juga di pagi hari. Demikian juga tidak boleh sholat. Walaupun di sini para ibu suka sholat juga begitu selesai pengabdian. Sebaiknya agak jauhkan jaraknya supaya jangan sampai masuk waktu 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 abu-abu gitu kan tidak jelas. Lebih baik di agak jauhkan pukul 7 itu lebih sudah lebih aman atau setengah 6 setengah 7 sudah masuk karena sekarang terbit matahari itu hampir pukul 5 ya 5 lebih 4 kalau tidak salah. Nah, itu jangan sampai pada saat-saat itu kita menguburkan jenazah atau melakukan sholat. Walaupun nanti sholat juga macam-macam. Ada yang menyatakan secara mutlak. Toh di larangan Nabi tidak menyebutkan sholat apa yang dilarang. Sehingga bisa didefinisikan semua sholat juga dilarang. Atau menguburkan jenazah juga tidak boleh. Kemudian waktu yang kedua itu adalah waktu matahari persis di atas. Menceran gitu kan. Sebelum duhur itu. Sebelum duhur masuk itu adalah saat dilarangnya menguburkan jenazah. Ya, pada saat istri Pak Bambang itu waktu itu persis sampai ke sana pas menjelang duhur. Maka kita tunggu dulu tidak langsung dikuburkan. Nanti tunggu adzan dahulu. Setelah adzan, karena itu waktu sudah waktu duhur, baru kita kuburkan. Karena itu memang tidak boleh. Larangan dari Nabi itu. Walaupun ini saya yakin tidak populer ini. Artinya tidak populer itu kebanyakan kita kaum muslimin tidak tahu. Demikian juga larangan sholat kan masuk masjid langsung saya sholat. Hal itu tidak boleh waktu-waktu itu. Walaupun memang kita tidak tahu juga persisnya pukul berapa kan. Itu pakai kira-kira saja. Kira-kira 10 menit sebelum duhur jangan sholat kalau kita masuk ke masjid. Karena sekali lagi Nabi tidak menjelaskan sholat apa yang dilarang. Sehingga memang jadi dua pendapat. Sholat-sholat yang mutlak itu boleh saja dilakukan. Yang tidak boleh itu yang ada penyebabnya gitu katanya gitu. Nah, kemudian yang ketiga, larangan menguburkan jenazah itu pada saat menjelang maghrib, saat matahari terbit, itu juga tidak boleh kita melakukan menguburkan jenazah. Demikian juga melakukan sholat. Jadi kalau yang ketinggalan sholat, sholat asar dan sholat asar baru ingat menjelang maghrib, itu hati-hati kalau bisa jangan persis saat matahari terbit. Saat matahari terbenam, saat matahari terbenam itu menjelang maghrib lah. Mungkin 10 menit sebelum maghrib, uh, kalau kita masuk ke masjid, mendingan berdiri saja dahulu, kemudian begitu adzan, setelah adzan baru sholat. Tapi kalau sebelum adzan, sebaiknya jangan melakukan sholat dahulu. Nah, tetapi bolehkah menguburkan jenazah malam hari? Boleh. Karena itu juga pernah terjadi pada zaman Nabi SAW. Bahkan Nabi menyolatkan terhadap jenazah tadi. Artinya boleh-boleh saja. Itu memang perbuatan sahabat, tetapi Nabi tidak melarang, tidak mengecamnya. Nah, sehingga dalam istilah lain, itulah yang disebut dengan takrir. Takrir itu
dilakukan oleh sahabat, tapi Nabi tidak melarang maupun tidak menyuruh. Artinya itu boleh dilakukan. Banyak perbuatan sahabat yang seperti itu. Sehingga menjadi dalil, jadi hadis, hadis takrir. Hadis itu kan ada 4 macam. Yang pertama hadis ucapan, disebut hadis qolia. Nah, itu yang kita pelajari di sini banyak hadis ucapan Nabi. Yang kedua adalah perbuatan, perbuatan Nabi itu juga jadi hadis. Kemudian yang ketiga adalah hadis takrir tadi. Ya takrir itu penetapan. Sebetulnya yang berbuat itu sahabat, tapi Nabi tidak mengingkarinya, tidak menyuruh, tidak melarang, itu pun boleh dilakukan oleh kita. Kemudian yang keempatnya hadis rencana Nabi, hamiyah. Rencana Nabi akan melakukan suatu perbuatan, tetapi Nabi belum keburu melakukan perbuatan itu, keburu meninggal, maka itu juga tetap jadi sunnah. Seperti puasa tanggal 9 Muharram. Pada saat itu Nabi bertanya kepada penduduk Madinah, loh, Yahudi juga puasa lah. Oh iya, betul wahai Rasul, karena pada tanggal 10 Muharram itu saat Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, itu menyeberang Laut Merah. Sehingga Bani Israel juga memuasainya. Tapi Nabi bilang, kita harus tampil beda. Harus tampil beda, jangan sama proses dengan apa yang dilakukan oleh Bani Israel dengan orang Yahudi itu. Maka kita nanti tahun depan akan puasa tanggal 9. Tapi pada tanggal 9-nya Nabi keburu meninggal. Jadi tidak sempat beliau melakukan. Tapi tetap bagi kita, silakan kalau mau puasa tanggal 9, itu juga sunnah. Ada dasarnya dari Nabi SAW. Walaupun derajat hadisnya itu hambiyah, hanya rencana gitu kan. Keinginan Nabi, tetapi beliau belum sempat melaksanakannya. Kemudian di hadis berikutnya, jadi kemana-mana ya. Bau bina il masjidi, bab membangun masjid ala kubri di atas kuburan. Haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Hisham an abihi an Aisyah dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Qalat berkata Siti Aisyah, lam mashtaka pada saat menyampaikan unjuk rasa mungkin gitu ya. Siapaan Nabi Nabi SAW. Zakarut maka menyebutkan siapa ba'du nisa'i sebagian dari istri-istri Nabi kanisatan terhadap sebuah gereja. Ro'ainaha yang melihat istri-istri Nabi terhadap gereja tadi bi'ardil Habasyah di tanah Habasyah di Ethiopia, Afrika. Yukolu disampaikan kepada Nabi laha terhadap itu gereja Mariatun sebutannya gereja Maria. Wakanat dan ada Ummu Salamah istri Nabi, wa Ummu Habibah dan Ummu Habibah juga beliau istri Nabi. Radhiyallahu anhuma kedua sahabat perempuan tadi atata datang Ardul Habasyah pernah hijrah ke tanah Habasyah pada Karota maka menyebutkan Ummu Salamah dan Ummu Habibah tadi min husniha perihal indahnya itu gereja tadi. Watasawi ropiha dan gambar-gambar lukisan-lukisan yang ada di gereja tadi. Paropa'a maka kemudian mengangkat Nabi Rasul terhadap kepala beliau. Pakolam kemudian bersabda Nabi, ulaika itulah mereka orang-orang Nasrani. Idza mata apabila mati minhum dari orang-orang Nasrani ar-rajulu seorang laki-laki as-solih yang soleh banau orang-orang Nasrani membangun ala kubri di kuburan orang yang soleh tadi masjid dan tempat sujud masjid ya gereja mungkin. Waru kemudian mereka menggambar di gereja-gereja tadi tilka surah itu gambaran orang-orang yang barusan meninggal. Ulaika mereka itulah syirarul khalqi seburuk-buruknya makhluk indallah di sisi Allah. Ini berita seperti kita ketahui para sahabat itu dahulu pernah hijrah ke Habasyah, pernah hijrah ke Ethiopia. Salah satunya adalah belum menjadi istri Nabi waktu itu, Ummu Salamah dengan Ummu Habibah. Beliau belum menjadi istri Nabi pada saat beliau itu hijrah ke Habasyah. Karena hijrah ke Habasyah itu kan waktu masih Nabi di Mekah. Waktu Nabi di Mekah itu istri beliau itu belum banyak. Hanya satu saja Siti Khadijah. Jadi belum Ummu Habibah dan Ummu Salamah belum menjadi istri Nabi. Nah beliau Ummu Habibah dan Ummu Salamah itu ikut hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, Afrika sekarang. Nah, di Habasyah itu kedua istri Nabi ini nanti setelah ke Madinah jadi istri Nabi Ummu Salamah dan Ummu Habibah.
Keduanya itu menceritakan kepada Nabi SAW di Habasyah dahulu. Kami melihat sebagai yang disebut nama Maria yang di dalamnya ada gambar-gambar. Ada lukisan-lukisan yaitu lukisan Nabi Isa barangkali Yesus gitu ya. Dan ada lukisan Bunda Maria yang belum tentu betul itu kan bisa saja dikira-kira karena mereka tidak tahu, belum ada foto waktu itu ya, belum ada ilmu teknologi foto memfoto saat itu, sehingga gambar juga dikira-kira saja gitu kan, sama seperti sekarang juga gambar itu kira-kira patung Isa ataupun patung Bunda Maria itu kira-kira karena tidak ada yang tahu persis seperti apa Nabi Isa dan Siti Maryam itu kan. Nah, kemudian diceritakan demikian indah gambar-gambarnya. Tapi Nabi bersabda, itulah orang-orang Nasrani yang apabila mati orang baik di antara mereka itu, kemudian dibangun di atas kuburnya itu masjid. Yang ini menjadi larangan bagi kita. Tidak boleh membangun masjid di atas kuburan. Kalaupun kita mau membangun masjid, kubur itu harus dipindahkan dahulu. Jangan di situ. Nah, kalau orang Nasrani itu bahkan sengaja di atas kuburan itu dibangun gereja-gereja dan dikasih gambar-gambar. Kata Nabi disebutkan ulaika syirul khalqi. Itulah mereka seburuk-buruknya makhluk. Artinya tidak boleh ngandung larangan. Tidak boleh kita membangun masjid, demikian juga menggambar-gambar masjid dengan gambar manusia. Tidak boleh. Karena disebutkan seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah. Bihai sulawla tajidu kubromat masjid. Mereka menjadikan kuburan orang-orang baik itu menjadi masjid. Sehingga ya seperti kita ketahui perilaku musyrikin Mekah juga begitu. Kenapa di sekitar Ka'bah jadi banyak patung? Itu sebetulnya patung itu didasarkan kepada orang-orang yang baik di antara mereka dibuatkan patung. Lama-lama disembah. Begitupun di Nasrani kan begitu. Kan sekarang tidak hanya menyembah Yesus, tapi menyembah Bunda Maria juga. Karena dibuat patung, nah, disembah-sembah lah. Karena merasa dia itu orang suci. Disembah. Jadi kemusyrikan makin menjadi-jadi. Nah kalau dalam Islam tidak boleh. Karena tidak akan mampu iblis, kalaupun mimpi bertemu dengan kita, memperlihatkan gambar Nabi, iblis itu tidak mampu memperlihatkan gambar Nabi sesungguhnya. Jadi sampai saat ini belum ada yang tahu di antara kita potret Nabi itu seperti apa. Sehingga tidak mungkin bisa digambarkan, tidak bisa dipatungkan. Kecuali dibuat karikatur-karikatur seperti di Denmark, misalnya. Ada yang buat karikatur Nabi, tapi ya namanya karikatur itu kan asal saja. Tapi gambar Nabi secara persis tidak mungkin tahu. Sehingga tidak boleh digambarkan di kita itu, Nabi itu. Karena tidak ada yang tahu di antara kita. Iblis pun tidak mampu menggambarkan Nabi. Sehingga kalau ada gambar Nabi itu pasti bohongnya, palsunya. Sehingga apabila kita mimpi bertemu dengan Nabi, pasti aslinya itu. Mimpi itu, Pak. Kalau bertemu Nabi. Tapi walaupun kita tidur di dekat di Madinah, di Mekah, tetap aja tidak mimpi-mimpi ketemu Nabi ya. Agak susah juga, hanya orang-orang tertentu mungkin yang bisa mimpi bertemu Nabi. Nah, kalau kita mimpi bertemu Nabi itu bisa dikategorikan pasti itu Nabi. Karena setan tidak bisa memasukkan gambar Nabi. Sehingga kalau dinyatakan inilah Nabi SAW dalam mimpi kita itu yakinilah itu pasti Nabi. Sehingga nanti ada orang menyatakan kalau kita sudah bertemu dengan Nabi di mimpi karena pasti itu benarnya Nabi dan kita beriman kepada beliau itu bisa dikatakan sahabat gitu. Kan sahabat itu adalah orang yang bertemu dengan Nabi dan beriman kepada beliau. Jadi Abu Jahal itu walaupun bertemu Nabi bukan sahabat karena dia kafir. Abu Lahab juga walaupun bertemu dengan Nabi tapi tidak beriman bukan sahabat. Tapi sahabat itu adalah beliau bertemu menemui tahu wajah Nabi kemudian beriman kepada Nabi baru dikatakan sahabat. Nah kita di sini kurang satu saja tidak pernah bertemu dengan Nabi tapi kita mengimani Nabi sehingga kalau bertemu dalam mimpi karena Nabi memberikan jaminan pasti itu adalah wajah Nabi yang sesungguhnya, ada yang menyebut dirinya sahabat dalam mimpi lah gitu.
Wallahu alam. Kemudian di hadis berikutnya, haddatsana Muhammad bin Sinan, haddatsana Pulaih bin Sulaiman, haddatsana Hilal bin Ali, an Anasin radhiyallahu anhu. Syahidna, berkata Anas bin Malik, syahidna kami telah menyaksikan binta Rasulullah kepada putri Rasulullah SAW pada saat itu dikuburkan. Wa Rasulullah SAW, dan pada saat itu Rasulullah SAW itu jalisun duduk ala kubri di atas kuburnya. Ya tentu di pinggiran kubur yang dimaksud di sini ya. Wa itu ainaihi tadma'ani. Dan aku melihat kedua mata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengucurkan air mata. Jadi kalau sekedar mengucurkan air mata boleh-boleh saja Pak. Pakola maka kemudian bersabda Nabi, hal pikum, apakah di antara kalian semua pikum min ahadin dari salah seorang lam yufa yang lam yukorib tidak mendekati istrinya alayata tadi malam, artinya tidak melakukan jima, tidak bersetubuh dengan istrinya. Adakah di antara kalian yang tidak bersetubuh tadi malam? Gitulah kira-kira bahasa langsungnya itu. Oh, Pakola maka bersabda, berkata Abu Tolha, anak saya Rasulullah, saya tidak melakukan hubungan dengan istri saya tadi malam. Ola kemudian bersabda lagi Nabi, Panjil pi kopriha, mas sebaiknya engkau turun ke kuburan untuk menerima jenazah. Ini sebaiknya bukan orang yang pernah junub tadi malam gitu kan, yang mengurus jenazah di bawah menguburkan itu. Panazala pi kopriha maka Abu Talha turun pakobaroha maka menguburkan itu Abu Talha terhadap jenazah putri Nabi. Qala Ibnu Mubarak, qala puleh berkata Ibnu Mubarak dan berkata puleh arohu yakni danba, aku melihat ada dosa. Qala Abu Abdillah liyak tarifu ayak tasibu. Artinya tadi supaya orang itu barangkali mungkin bisa lebih bersih kalaupun jenazah ini berdosa kalau diturunkan diurus oleh orang yang tidak melakukan persetubuhan sebelumnya dikubur. Itu dikubur ya Pak. Ya artinya yang menerima di bawah, yang ngurus-ngurus di bawah, di liang lahat gitu kan. Sebaiknya orang yang tidak junub. Nabi memberikan contoh seperti ini. Itu peristiwa meninggalnya putri Nabi. Putri Nabi itu meninggal sebelum Nabi meninggal, kecuali satu, Siti Fatimah. Siti Fatimah baru meninggal setelah kurang lebih 6 bulan Nabi meninggal. Enggak habislah putri-putri Nabi itu. Kemudian di hadis berikutnya, bagaimana tentang orang syahid mati dalam peperangan? Haddasan Abdullah bin Yusuf, haddasan Al-Lais, qala haddasan Ibnu Syihab, an Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala berkata Jabir, karena ada an-Nabi Nabi SAW, yajma'u mengumpulkan Nabi, bainar rajulaini di antara dua laki-laki min qatla Uhudin dari mereka yang syahid pada saat perang Uhud, fi saubin wahidin dalam satu kain yang sama. Jadi dalam satu kain kapan yang sama, dibungkus. Cuma yakulu kemudian Nabi bersabda, ayyuhum, siapakah di antara itu yang mati syahid itu aksaru lebih banyak dan hafalannya minat lil Quran terhadap Quran. Faidan maka pada saat itu usyiro diisyaratkanlah kepada salah seorang ila hadima kepada salah seorang di antara yang meninggal tadi. Qaddamahul billah di. Maka Nabi mendahulukan memasukkan ke dalam yang had orang yang hafalan Qur'annya lebih banyak. Wakola dan berkata itu rawi hadis, ana saya itu syahidun menyaksikan ala haulai. Wakola dan bersabda Nabi, ana aku ini syahidun maka jadi saksi ala haulai terhadap orang-orang yang mati syahid yaumal kiamati pada hari kiamat. Wa amaro dan memerintahkan Nabi bidapnihim untuk menguburkan para syahid bidimaihim dengan darah-darah mereka yang masih mengucur walam yugos salu dan tidak dimandikan itu jenazah-jenazah yang mati syahid tadi walam yusolli dan tidak disolatkan alaihim terhadap para yang meninggal secara syahid. Jadi pengurusan terhadap orang yang mati syahid itu hanya dikuburkan saja. Tentu ini pengertian syahidnya itu syahid dalam peperangan. Jadi kalau syahidnya di rumah seperti orang yang melahirkan kemudian meninggal,
Itu syahidnya biasa saja diurus seperti biasa. Biasa saja dimandikan, dikapani, disolatkan dan dikuburkan. Tapi kalau ini terjadi peperangan di medan perang gitu kan, dan meninggal langsung kuburkan saja. Walaupun masih menggunakan pakaian yang berdarah-darah, silahkan darahnya juga sekalian ditanam, dikubur saat itu. Tidak perlu dimandikan, dikafani. Biarkan saja darah yang masih mengalir itu juga terkubur. Nah, nanti kita bisa menyaksikan Sayyidina Hamzah itu Pak ya. Hamzah bin Abdul Muthalib. Itu beliau itu paman Nabi. Beliau termasuk yang mati syahid pada saat perang Uhud. Dan beberapa waktu yang lalu terjadi banjir besar kan di daerah Uhud. Sehingga kuburan para suhada itu menyembul ke atas. Termasuk salah satunya Sayyidina Hamzah. Nah, Sayyidina Hamzah masih utuh jenazahnya. Bahkan darahnya yang masih waktu itu mengalir gitu. Karena kita tahu kan Hamzah itu dimutilasi oleh Hindun. Hidungnya dipotong, kemudian jantungnya diambil gitu kan. Iya artinya dirusak jenazahnya. Sehingga darahnya bercucuran. Nah itu darahnya masih utuh. Padahal sudah 14 abad. Itu kehebatan orang-orang yang mati syahid. Masih ada gambarnya kita lihat beredar di WA kemarin itu jenazah Sayyidina Hamzah. Nah, kalau kita bandingkan dengan tokoh yang ada di film Risalah, Art Risalah atau The Message itu yang diperankan oleh Anthony Quinn, mirip-mirip itu dengan Anthony Quinn Hamzah itu ya. Anthony Quinn itu orang barat kan ya, tapi mirip-mirip Sayyidina Hamzah. Nah, itu masih masih utuh kepalanya, kecuali hidungnya terpotong karena memang dipotong oleh Hindun gitu. Nah, demikian juga pada saat terjadi perang Uhud tadi, kita tahu pada saat perang Uhud itu pertama kali kaum muslimin bisa memenangkan peperangan. Tetapi kemudian berbalik kaum muslimin diserang dari belakang oleh tentara Khalid bin Walid kocar kacir. Sehingga banyak kaum muslimin yang meninggal sampai kurang lebih 70 orang yang mati syahid pada saat perang Uhud. Nah, pada saat mau menguburkan, kadang-kadang dalam satu kuburan itu beberapa orang. Dan sekarang juga saya kira kejadian seperti itu kan, apalagi dalam dalam kondisi musibah seperti waktu tsunami Aceh dan sebagainya, dikuburkan dalam satu lubang beberapa orang, boleh-boleh saja. Karena Nabi juga menguburkan untuk satu liang lahat itu bisa beberapa orang. Bahkan disebutkan di sini pisau bin wahidin di dalam kain yang sama. Artinya, artinya mungkin dibungkus dengan kain yang sama. Ya, tentu bungkusan di sini maksudnya pakaian mungkin ya. Karena pada saat itu jenazah yang mati syahid itu tidak perlu dikapani dan tidak dimandikan. Barangkali pakaiannya ya dibuka kemudian dimasukkan jenazah yang satu dikancingkan saja mungkin. Nah itu fisabinya karena di sini sebutannya saum. Saum itu pakaian, bukan bukan kain kafan. Nah, kemudian disebutkan di sini pada saat Nabi mau menguburkan dalam satu liang lahat yang sama beberapa orang itu pakai pakai tingkatan prioritas dengan cara memprioritaskan mana yang hafalan Al-Qur'annya banyak didahulukan masuk ke liang lahat. Tapi kalau yang hafalannya kurang nanti dibelakangkan. Jadi untuk memprioritaskan seperti itu. Orang yang hafalan Al-Qur'annya lebih banyak didahulukan. Walaupun ini juga berita dari sahabat yang lain kan. Kalau ditanya ya tidak bisa menjawab. Bacaan Qur'anmu apa? Ya udah meninggal, tidak bisa menjawab. Tapi di sini Nabi menyatakan saya yang akan menjadi saksi kepada orang-orang yang meninggal nanti di hari kiamat. Ya tentu saja Nabi bukan saja menjadi saksi bagi mereka, bagi kita pun nanti akan menyaksikan Nabi ya. Kemudian akhirnya seluruh jenazah para sahabat dikuburkan. Sampai sekarang masih ada kan kuburan di Uhud gitu. Yang dipagari itu Pak, dipagar kotakan di dalamnya para sahabat yang meninggal saat perang Uhud. Nah, mereka tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Jadi bagi yang meninggal di peperangan itu langsung ditanam saja. Tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, tidak perlu disolatkan, langsung tanam. Jadi masih menggunakan pakaian yang masih berdarah-darah, langsung saja dikubur. Kemudian hadis berikutnya, Haddasana Abdullah bin Yusuf, Haddasana Al-Lais, Haddasani Yazid bin Abi Hubaib,
an Abil Khair an Uqbah bin Amir anna Nabi sesungguhnya Nabi SAW kharaja keluar Nabi yauman pada satu hari fasolla maka solat Nabi ala ahli Uhudin terhadap mereka yang mati di perang Uhud. Solat tahu dengan solatnya ala mayiti dengan solat mayit. Suman soropa kemudian Nabi berpaling lagi kembali lagi ila mimbar naik ke mimbar. Pakola kemudian Nabi bersabda, ini sungguhnya aku parotun berpisah lakum terhadap kalian, wa ana dan aku syahidun akan menjadi saksi alaikum terhadap kalian semua nanti. Wa ini dan sungguhnya aku wallahi demi Allah anduru aku telah melihat ila haudi ke telagaku al ana saat ini. Wa ini itu dan aku telah diberikan mapatih hazainil ardi kunci-kunci perbendaharaan bumi ini. Au mapatihal ardi atau kunci-kunci bumi. Wa ini dan sungguhnya aku, wallahi demi Allah, ma'akhofu. Tidaklah aku khawatir alaikum kepada kalian, antusyriku akan menyekutukan kalian semua ba'di setelah sepeninggalku. Bahkan akhofu, tetapi aku khawatir alaikum kepada kalian semua, antana pasu, kalian semua berbangga-bangga pihak dengan kebanggaan bumi tadi. Dengan kekayaan barangkali itu maksudnya. Jadi dalam hal ini di hadis di atas kan disebutkan Nabi tidak menyolatkan terhadap mereka yang mati syahid di Uhud. Tapi di sini disebutkan satu waktu Nabi pernah keluar dan menyolatkan kepada ahli Uhud, orang-orang Uhud. Berarti sholatnya sholat goib gitu ya. Artinya bisa disolatkan juga orang yang sudah meninggal itu di kuburannya. Kemudian Nabi menyatakan, aku akan menjadi saksi kepada kalian semua nanti. Dan aku telah melihat haud. Haud itu telaga. Nah, seperti kita ketahui, nanti Nabi di akhirat akan memiliki telaga. Siapa yang minum dari telaga itu tidak akan kehausan seumur-umur. Padahal pasti kita selama di padang mahsyar saja kan matahari itu demikian dekat. Walaupun pengertian dekatnya itu wallahu alam, apakah dekat jaraknya atau bagaimana? Karena kalau dekat dengan pengertian dekat jaraknya kita pasti terbakar gitu kan. Kalau pengertian saat ini di dunia ini kita saja jauh dari matahari ini jaraknya sekitar 150 juta kilometer gitu Pak. Masih suka kepanasan kan? Apalagi kalau dekat, pasti terbakar, habislah gitu. Tapi di akhirat nanti disebutkan lebih dekat lagi tuh matahari. Hanya tidak tahu mataharinya apakah matahari yang sekarang ini atau ada matahari yang baru gitu ya. Wallahu alam. Sehingga keringat kita bisa sampai sampai tergantung perilaku kita sampai gunung sampai apa? Mata kaki, kemudian sampai ke lutut, sampai bahkan akhirnya ada orang yang renang di atas keringatnya gitu. Saking panasnya saat itu. Nah, pasti haus. Nah, hanya orang-orang yang sudah pernah minum dari telaga Nabi yang tidak akan kehausan. Nah, mudah-mudahan kita diberi minum dari telaga Nabi. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Kemudian Nabi SAW juga sudah diberi pintu-pintu perbendaharaan bumi. Nah, jadi kalau Nabi mau kaya raya, mau menguasai dunia dengan kekayaan dan sebagainya itu sangat gampang bisa saja. Tapi Nabi tidak memberikan contoh itu. Jadi kalau Nabi hidup kaya raya, bagaimana umatnya nanti? Pasti berburu kekayaan kan? Tanpa dicontohin Nabi saja kita berburu kekayaan terus itu tidak pernah wareg gitu kan? Terus saja kita ingin selama kita masih hidup itu cari kekayaan, tidak pernah selesai. Cari dunia gitu kan. Masih butuh kita itu dengan dunia. Ya, tentu tidak salah silahkan saja, tetapi maksudnya makin kita tua mestinya kurangi lah gitu. Karena kemampuan kita makan juga makin berkurang kan. Tidak bisa seenaknya lagi makan daging, tidak bisa lagi seenaknya boboko dimakan nasi itu. Jadi penyakit ujung-ujungnya. Sehingga sebaiknya mengejar dunia juga diimbangi makin dekatnya kita untuk mengejar akhirat. Karena pasti akan berakhir dengan kematian. Jangan terus-terusan sama sewaktu kita masih muda, wajarlah waktu muda ya. Usia 30-an itu ngejar-ngejar dunia kemana-mana, tidak kenal capek. Boleh silakan. Tapi kalau sudah usia di atas 60, apalagi mau dikejar. Dunia juga tidak bisa kita habiskan semua. Kita punya rumah
Jangankan punya rumah dua, rumah satu aja lantai dua jarang-jarang naik ke lantai dua kan. Karena lutut kita sudah mulai leklok, sudah mulai bermasalah. Sehingga apalagi yang akan kita cari. Sudahlah, dunia itu ya walaupun kita masih perlu selama hidup selama hayat di kandung bandang kita butuh dunia. Kita butuh makan, butuh minum, tapi jangan berlebihan, biasa sajalah gitu. Nah, sehingga Nabi juga begitu. Beliau itu diberi kunci-kunci perbendaharaan bumi, tapi tidak dimanfaatkan oleh Nabi. Bahkan pada saat Nabi diminta oleh malaikat, ini gunung Uhud dijadikan gunung emas, tapi Nabi tidak mau. Tidak perlu wahai Jibril, biarkan saja tetap jadi gunung. Nah, kalau dijadikan gunung emas, wah jadi kaya raya kan ya, Semadinah. Cukup untuk beberapa turunan juga. Jangankan gunung Uhud itu sumur Sayyidina Utsman aja sampai sekarang masih ada. Dan ada hotel-hotel namanya Utsman bin Affan itu, Pak. Udah 1000 tahun 1400 tahun yang lalu. Apalagi kalau gunung Uhud jadi emas itu. Wah, udah Freeport mungkin bukan di Irian Jaya, tapi pasti pindah ke Mekah, ke Madinah, ya. Tambang gitu, Gunung Uhud. Jadi emas. Ini sebenarnya aku tidak khawatir kepada kalian untuk menyekutukan Allah. Insya Allah kalian akan kuat akidahnya. Tidak akan menyekutukan Allah. Tapi yang aku khawatirkan kalian nanti bergelimang dunia. Habis kan kalau dengan dunia kita ini. Yaitu yang biasa disebut ada tahta, harta, dan satu lagi jangan disebut lah. Nanti dimarahi para ibu ya. Itu yang bisa menghancurkan seseorang itu. Tiga hal tadi ya. Jatuh karena tahta, jabatan gitu kan. Yang kedua karena harta. Yang ketiga yaitu seperti kisah-kisah zaman dahulu ya. Oleh wanita juga hancurlah seseorang gitu. Karirnya jadi rusak. Yang dikhawatirkan adalah itu. Dan betul terbukti kan. Seperti kekhalifahan itu, kekhalifahan Abbasiyah ataupun kekhalifahan Umayyah, mengapa mereka jatuh itu adalah karena mereka bersenang-senang dalam keduniawian. Padahal dalam aturan Islam kan tidak boleh minum minuman keras dan sebagainya. Tetapi kelihatannya di istana-istana itu dilakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh. Sama seperti sekarang tuh di Arab Saudi itu, Pak. Di Qatar juga tuh. Kan tadinya itu para perempuan tertutup. Coba sekarang jangan jauh-jauh di kota Jeddah saja. Tuh sudah mulai banyak yang terbuka, yang tidak pakai kerudung gitu. Tidak pakai kerudung. Silakan Bapak Ibu kalau yang umroh ataupun haji jalan-jalan ke Jeddah. Kalau di Mekah Madinah insya Allah pada pakai kerudung itu perempuannya. Tapi kalau di Jeddah sudah banyak yang tidak pakai kerudung. Apalagi di Qatar sudah mulai pakai bikini-bikini, pantai-pantai. Waduh, rusak. Di Abu Dhabi misalnya. Memang itu udah jauh dari Mekah Madinah. Tapi itu masih daerah Jazirah Arabia. Udah mulai rusak saat ini. Film-film yang tadinya di Saudi itu tidak boleh, sekarang sudah dibolehkan. Udah makin liberal saja itu daerah Saudi Arabia. Mungkin mau mengulang sejarah ini kelihatannya. Nanti lama-lama hancur juga itu daerah-daerah tersebut. Karena kata Nabi, aku khawatir kepada kalian, kalian bersenang-senang, lupa diri dalam keduniawian. Kalau karena mereka bergelimang minyak mungkin ya, kekayaan mereka itu dikumpulkan dari minyak sehingga umumnya orang-orang Arab itu lebih sejahtera dibanding orang-orang Indonesia, lebih kaya-kaya gitu. Sehingga mereka mampu menyewa, membeli nikah mut'ah itu yang di puncak itu ya. Orang-orang Arab itu, Pak. Orang-orang orang-orang Arab sableng itu pasti. Pasti bukan orang-orang Arab baik itu. Kalau orang-orang Arab yang baik saya kira tidak akan begitu. Itu adalah orang-orang Arab, orang-orang edannya di kita barangkali ya. Sehingga mereka menikah mut'ah. Padahal mut'ah itu memang hanya dibolehkan di Syiah. Kalau di Ahlus Sunnah itu tidak boleh. Nah, kalau Saudi Arabia itu bukan Syiah kan. Tapi tidak sedikit mereka juga melakukan demi sahwat mereka. Demi kesenangan duniawi. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Dan itu sudah terjadi saat ini di kita semua kan. Kemudian
Nah, perihal tadi soal menyolatkan kepada orang yang mati syahid itu, jadi ada dua pendapat. Apakah harus disolatkan atau tidak? Nah, kalau tadi Nabi menyatakan tidak perlu disolatkan orang yang mati syahid itu. Tapi ternyata Nabi sendiri pernah menyolatkan kepada orang Uhud yang sudah ditanam tadi. Sehingga di antara para ulama menjadi dua. Kata Imam Tirmidzi, batu malah yusalli ala syahid bahwa qaulu kufiyin. Kalau menurut ulama-ulama Kufah, disolatkan saja orang-orang yang mati syahid itu. Tapi sebagian ulama lagi menyatakan la yusalla alaihi, tidak perlu disolatkan. Itu dari ulama-ulama Madinah dan Imam Syafi'i juga Imam Ahmad. Jadi dalam madhab Syafi'i itu tidak perlu disolatkan orang yang mati syahid. Wakola Syafi'i dan berkata Imam Syafi'i fi ummi dalam kitab Ja'atil akhbaru ka'anha ayanun min mutawiratin an Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yusalli. Jadi sudah datang berita mutawatir kata Imam Syafi'i bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyolatkan terhadap jenazah-jenazah yang mati syahid di Uhud. Ya seperti hadis di atas tadi kan. Zaman Imam Syafi'i belum ada Imam Bukhari, belum ada hadis Bukhari, belum ada hadis Imam Muslim. Karena Imam Syafi'i lebih dahulu dari Imam Bukhari gitu Pak. Jadi hadis-hadisnya itu masih berserakan. Nah, sehingga hadis ini bisa saya sampai ke Imam Syafi'i, tapi bukan diriwayatkan Imam Bukhari, karena Imam Bukhari-nya belum ada. Kan? Nah, kita tahu saja ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari saat ini, karena kita datangnya setelah Imam Bukhari. Nah, zaman Imam Syafi'i belum. Jadi menurut Imam Syafi'i dalam kitab ada hadis mutawatir bahwa Nabi tidak menyolatkan terhadap jenazah Uhud. Nah, itu hadis tadi di atas yang diriwayatkan Imam Bukhari. Tetapi ada juga hadis lain yang menyatakan bahwa Nabi pernah menyolatkan kepada Hamzah sab'ina takbiratan, bahkan disebutkan sampai 70 kali takbiran. Tapi la yasihu, tidak sah itu hadis. Jadi pendapat saat ini lebih banyak mayoritas tidak menyolatkan kepada yang mati syahid di peperangan. Jadi kalau sekarang perang di Palestina itu orang-orang Hamas begitu meninggal langsung aja dikuburkan. Mereka tidak perlu disolatkan. Kemudian penjelasan sudah. Ini hadis terakhir. Haddasana Sa'id bin Sulaiman, haddasana Al-Lais, haddasana Ibnu Syihab an Abdurrahman an Ibni Abdullah radhiyallahu anhu akhbaru anna Nabi Nabi sallallahu karena ada Nabi yajma'u mengumpulkan bainar rajulaini di antara dua orang laki-laki bin qatla Uhudin di peperangan Uhud. Artinya mengumpulkan itu dalam satu lubang. Dalam satu lubang dua orang. Kalau sekarang bahkan kalau ada dalam musibah kan dalam satu lubang beberapa orang banyak. Itu juga bisa dihasilkan. Pada saat perang Uhud itu Nabi pun berbuat seperti itu. Mungkin untuk ya kepraktisan lah. Menggali dalam satu lubang tapi isinya bisa beberapa orang. Saya kira itu mungkin penjelasan bahasan kita kali ini. Kita akhiri saja sampai di sini ya.